Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-akhwat al-karimat, ini adalah jumpa kita pertama kali di masjid ini dan ana baru pertama kali juga di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perjumpaan kita perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutaawinina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan aku untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya dan juga saling berkunjung karena saya dan saling tolong-menolong karena saya. Dan insyaallah kita semua di sini ibu-ibu berjumpa saling ziarah ke sini itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal akhwat al-karimat, kita di sini membahas tentang masalah surganya wanita dan nerakanya wanita. Ini semua karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nerakanya wanita dan surganya wanita itu ditentukan dari satu hal. Kapan dia bagus jaga, masuklah surga. Kapan jelek dia terhadap orang tersebut, maka jeleklah dia dan masuk neraka. Dan itu adalah suami. Dan itu besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita sahabiat. Nabi mengatakan, "Unduri aina anti minhu, wahai fulana. Apa kondisi engkau di hadapan suami engkau? Gimana? Apa pandangan suami engkau terhadap engkau? Apakah dia memandang engkau ini dengan satu hal yang qurratu ayun, menyejukkan mata, atau justru malah istilahnya sumpek, rumit kehidupan dan sebagainya?" Karena banyak kondisinya suami-suami lebih betah di luar rumah daripada di rumah. Wallahi banyak sekali. Ini ditanya wanita sahabiat di kalangan Nabi kita, di kalangan sahabat Nabi kita sallam, ditanya, "Unduri aina anti minhu, wahai fulanah, lihat kondisi engkau di hadapan suami engkau. Fa innama huwa jannatuki au naruki." Karena suami engkau itu adalah surga engkau atau sebaliknya neraka bagi engkau. Naam sahih. Bagaimana kita bermuamalah dengan suami? Bagaimana kita bergaul dengan suami? Itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah kondisi kita sekarang, oh enggak apa-apalah, biasa aja, terlalu berlebihan dan sebagainya. Ada orang-orang seperti itu, oh nyampaikan hadis ini, oh nyampaikan hadis itu, berlebihan dan sebagainya. Itu ada, terkadang ada. Kita perlu tahu bahwasanya yang namanya Islam itu mengagungkan suami besar. Maka jangan sampai kita sia-siakan itu. Maka Masya Allah, coba antunna perhatikan akhwat-akhwat atau ummahat-ummahat yang sudah memiliki anak yang saat ini tak ada suaminya. Bagaimana kondisinya? Beratnya Masya Allah di dunia. Wallahi berat. Kata mereka, bahkan sebagian mereka mengatakan, nggak apa-apalah kami ini dapat suami yang biasa-biasa aja, yang penting ada suami. Sampai kayak gitu. Nah, kenapa ketika ada suami kita sia-siakan? Kenapa kita nggak perhatikan? Kenapa sampai kita itu membuat suami itu marah, suami itu jengkel, suami itu kesal, sampai lebih betah di luar rumah dibandingkan dalam rumah? Masya Allah, sekarang kafe terbuka untuk semua manusia 24 jam kadang-kadang. Dan bahkan ada orang lebih memilih tidur di luar dibandingkan di dalam rumahnya. Kalau udah gitu nggak ada cerita baiti jannati, rumahku adalah apa? Surgaku. Nggak, baiti nari udah. Rumahku adalah apa? Neraka. Berat kondisinya. Makanya kalau seandainya kita ini muslimah dengan muslimah yang taat, betul-betul taat,
Maka apa? Perhatikan kondisi kita di hadapan suami. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya yang aku perintahkan adalah wanita sujud kepada siapa, Bu? Suami. Udah. Tapi boleh nggak sungkeman sujud? Nggak boleh. Wallahi hukumnya haram. Kenapa? Ditegaskan dalam syariat Islam nggak boleh sujud sungkeman dan sebagainya. Tapi ternyata kalau seandainya itu diperbolehkan, kata Nabi kita SAW, aku nggak suruh anak sujud kepada bapaknya atau ibunya, bukan. Aku nggak perintahkan murid sujud kepada gurunya, bukan. Atau rakyat kepada pemerintah, bukan. Yang aku perintahkan adalah istri wajib sujud untuk siapa? Suami. Itu kalau boleh. Ternyata tak boleh, tetap dilarang. Ini Nabi SAW sabdakan dalam rangka apa? Menunjukkan hak suami itu besar di hadapan istri. Sampai Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, seandainya pun suami itu sakit kulit, keluar nanah seperti itu, falahasatha, dia bisa sembuh dengan cara apa? Dijilat oleh istrinya, baru sembuh. Kalaupun dijilat tuh penyakit kulit dari suami yang sampai benanah, dijilat nanahnya, Masya Allah, sembuh. Kata Nabi, ma'addat haqqahu, tetap sampai kapanpun nggak bakal istri bisa menunaikan hak siapa? Suami. Belum bisa balas jasa suami, belum. Saking besarnya hak suami di hadapan istri. Sampai Masya Allah, makanya orang-orang yang tidak perhatian dengan suaminya, suka membangkang kepada suami, ancamannya apa? Neraka dan laknat. Udah, bas itu saja. Masya Allah, sampai Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, Bu, Masya Allah, beliau murka terhadap wanita-wanita yang tak memperhatikan permintaan suaminya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza batatil mar'ah," jika salah seorang wanita bermalam hari, thumma da'aha zawjuha ila firashiha, kemudian dia dipanggil oleh suaminya untuk melayani suaminya, fa'abat, dia tolak, alasannya sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi hari. Masya Allah. Jadi di malam hari itu nggak bakal lihat tidur dengan nyaman, nggak bakal lihat tidur dengan tenang dalam kondisi suami marah sama dia. Ketika itu pula para malaikat semua melaknat wanita tadi. Dan kalau udah dilaknat oleh para malaikat, tentu Allah pun melaknat dia. Wallahi hadza khatir. Ini bahaya. Sampai Bu ya, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tu'addil mar'atu hatta tu'addi haqqa rabbiha, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Sesungguhnya salah seorang wanita tidak akan menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak suami, sampai ia tunaikan hak suami dia. Sampai Masya Allah disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau dipanggil untuk melayani suami, wahiyya ala qatab, dalam kondisi istri di atas qatab. Qatab ini pelana onta. Zaman dahulu, Bu, pelana onta itu difungsikan untuk wanita melahirkan. Seandainya wa in sa'alaha zawjuha, kalau seandainya seorang suami meminta kepada istrinya untuk dilayanin, wa hiya ala qatab, dan dia sedangkan wanita tadi istrinya di atas qatab, pelana unta, mau melahirkan, lam tamna'hu, enggak boleh dia enggan, wajib melayani, la ilaha illallah. Tapi mungkin enggak, Bu, ada suami-suami yang tega sampai seperti itu? Enggak mungkin lah, Masya Allah, wallahi enggak mungkin. Ini Nabi sabdakan dalam bentuk perhatian Nabi itu besar terhadap hak suami. Maksudnya kalau seandainya pun terjadi nih seorang istri itu diajak oleh suami untuk melayani suaminya, lam tamna'hu,
Maka jangan sampai seorang istri itu mencegah ataupun abai terhadap permintaan suami. Saking besarnya itu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Makanya Bu, Masya Allah, maka dari itu banyak istri-istri masuk neraka sebabnya apa? Apa Bu sebabnya? Gara-gara kufur sama siapa? Suami. Bukan gara-gara maksiat A, B, C, D. Bukan. Sebab terbesar wanita di neraka, kata Nabi kita Muhammad SAW, gara-gara suaminya tak ditaati, suaminya dikufuri, suaminya diingkari, dan. Wallahi banyak sekali. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada saya api neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan isinya penduduk api neraka adalah wanita. Wallahi wanita kebanyakan mereka. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah karena mereka mengingkari Allah, kufur sama Allah? Kata Nabi, la, bukan itu. Tapi kondisi apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena mereka kufur sama suaminya dan kebaikan suaminya. Masya Allah, sekarang itu banyak istri-istri yang tahu kejelekan suami itu, Masya Allah, diingat-ingat. Kebaikannya tak diingat sama sekali. Jadi kalau seandainya suami berbuat baik selama 1 tahun, thumma ra'at minka sayyi'atan, kalau seandainya ada istri melihat dari suami sebuah keburukan, sebuah kesalahan, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku enggak melihat sedikit pun kebaikan dari engkau wahai suamiku. Ajib ini wanita. Ini manhajnya para wanita, ini bahaya. Kebaikannya banyak tertutupi dengan satu apa? Kesalahan. Jasanya suami besar, ternyata ditutupi dengan sebuah kesalahan. Inilah Pak, Masya Allah ya, kalau kita katakan Masya Allah, kalau hujan terus selama setahun, ternyata kemarau 1 hari. Kadang-kadang manusia itu cuman yang di benak dia ngeluhnya masalah apa? Kemarau 1 hari. Itu yang diingat-ingat sama manusia. Hujan rahmat selama setahun dianggapnya biasa aja, normal-normal aja sama dia, padahal nikmat, padahal kebaikan Allah. Tapi kalau sudah dalam urusan kemarau 1 hari, itu yang diingat, ya Allah panas, ya Allah, ya Allah berat, betul-betul kering sekarang, nggak ada minum, nggak ada apa. Dan ini terjadi, dan itu kondisi hampir seluruh wanita. Karena mereka ini, kita nih Bu ya, jangan merasa aman-aman aja loh. Kadang-kadang kita mengatakan, insya Allah enggak lah. Jangan kita mengatakan kayak gitu. Kita itu jangan memudahkan sesuatu hal, tiba-tiba ternyata salah praduga kita, prasangka kita salah, habis kita neraka jahanam. Dan bahkan yang namanya neraka jahanam itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan seluruh manusia itu gak tahan dengan neraka jahanam. Allah ciptakan jahanam itu untuk siapa? Untuk semua manusia. Yang apa? Yang kufur kepada Allah, yang apa? Yang bermaksiat kepada Allah. Dan istri bermaksiat kepada Allah ketika dia bermaksiat kepada suaminya, dia membangkang suaminya, pada hakikatnya adalah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, untuk wanita hendaknya perhatikan betul-betul agar dia menjadi wanita yang taat kepada Allah. Mudah atau susah Bu taat sama suami? Mudah atau susah Bu taat sama suami? Susah. Untuk orang yang berat untuk menerima sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi orang yang lakukan taslim untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu perlu tahu, yang namanya rumah tangga, kita itu harus bangun pertama kali di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa konsep yang dibangun oleh Islam, itu ibu harus taati. Karena ibu perlu tahu suami kita adalah surga kita atau neraka kita. Anda ambil contoh sekarang ibu-ibu. Kalau seandainya ibu-ibu mau keluar rumah, perlu nggak izin sama suami? Perlu. Untuk kajian perlu nggak ngomong sama suami? Perlu. Untuk menuntut ilmu perlu, untuk sholat perlu. Sekarang banyak orang-orang melalak dia ke rumah kawannya untuk apa? Ghibah. Wallah banyak untuk apa? Ngerumpi sana sini rumah tangga orang dibicarakan, siapa tetangga dibicarakan, fulan sampai hatta fulana ya nggak selamat dari lisan dia. Ini terjadi. Padahal kalau seandainya suaminya tahu dia mau berangkat untuk ngerumpi pasti dilarang. Tapi banyak sekarang istri-istri langsung keluar tanpa ngomong. Kenapa? Biar nggak dilarang sama siapa? Sama suami. Dosa nggak itu? Dosa udah. Kenapa? Keluar ke rumah tanpa apa? Keluar dari rumah tanpa ada ngomong sama suami. Sampai ke masjid pun harus izin loh. Nggak mudah urusan kayak gitu. Tapi banyak orang-orang melalaikan hal tersebut. Padahal untuk yang maksiat gitu loh, untuk ngomongin orang dan sebagainya. Apalagi Masya Allah ya, yang diomongin itu bukan orang lain. Siapa? Suami sendiri. Banyak nggak? Banyak, wallah kathir. Itu wanita-wanita yang ngeluh, wanita-wanita yang keluar dari rumahnya mau ghibah, padahal keluar harus izin. Dia nggak mau keluar aja, habis sampai keluar ngerumpi. Yang dirumpikan siapa? Suami sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ada. Dan itu perlu kita hati-hati dalam hal ini. Sampai Masya Allah, jangankan suami yang dibicarakan, tetangga aja yang dibicarakan, hukumnya besar di sisi Allah. Karena ada salah seorang wanita disebutkan oleh para sahabat, anna imra'atan yuzkar anha min kathrati salatiha wa zakatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada salah seorang wanita disebutkan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyaknya pahala dia, urusan sedekahnya Masya Allah, sedekahnya rajin betul, sholatnya rajin betul, puasanya nggak pernah ketinggalan Masya Allah, selalu dia puasa. Tapi apa kasusnya? Wa tu'dzi jiranaha bilisaniha, tapi dia sakitin tetangga dia dengan apa? Lisan dia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Cuman satu komentar Nabi, hiya finnar. Letaknya nih wanita di mana bu? Neraka. Bas itu saja. Padahal rajin sholat, padahal rajin sedekah, padahal rajin puasa. Siapa dari ibu-ibu puasa Daud? Ada enggak bu? Coba, ada enggak dari ibu-ibu puasa Daud? Kalau ada Masya Allah, yusharu ilaiha bil banan. Oh, kasih jempol kalau memang ada. Tapi ternyata puasa tidak, sedekah tidak, sholat pun kadang-kadang malas-malesan, nunda-nunda di rumahnya. Nantilah sholat maghrib nanti ketika udah 5 menit lagi mau isya baru Masya Allah. Itu namanya sholat rakatnya dipatok sama dia. Fanaqaraha arba'an. Kalau mau sholat semisal zuhur, tiba-tiba ditunda mau asar, dipatok 4 rakaat langsung, Masya Allah. Jadi 1 rakaat macam 1 gerakan, tak, dipatok. Itu banyak. Udahlah sholatnya jarang, sedekahnya juga malas-malesan, bakhil. Suaminya mau bangun masjid, wah jangan bang, duit kita bentar lagi habis. Ada nggak kayak gitu? Ada. Sedekah itu takut sedekah, padahal ini wanita rajin tadi. Itu saja terletak di neraka, apalagi kita yang malas-malasan, malas sholat, malas puasa, malas sedekah. Ngomongin orang pula. Bukan ngomongin orang, ngomongin suami. Udah, yakinlah kalau kondisi kita kayak gitu, iya finnar, letaknya di neraka. Maka kita perlu tahu, seorang istri harusnya membantu urusan suami dalam urusan akhirat. Oh itu Masya Allah, itulah yang kita katakan tadi, wanita-wanita yushar ilaiha bil banan, yang kita kasih jempol, yang membantu urusan akhirat suami. Ana ambil contoh Masya Allah tabarakar rahman, hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang kriteria wanita yang salihah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wa mra'atan tu'inuhu ala amril akhirah.
Engkau hendaknya punya istri yang membantu urusan akhirat engkau. Dia mengatakan, "Bang, hari ini kajian lu pada maghrib. Ingat jangan lupa." Oh iya, Masya Allah, syukran deh ya, jazakillah khairan. Bagus nggak itu, Bu? Bagus. Sekarang Masya Allah ada banyak wanita, bang, kajian terus kerjanya. Ada nggak? Banyak. Sekali-kali lah kita nih quality time, kata dia. Quality time di mana? Di masjid. Masa iya quality time di tempat yang syaitan sukai? Di mana? Di mall. Quality time-nya di mana, katanya? Di mall. Ya. Quality time itu di masjid, bukan di mall. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni sata'ta alla takuna awwal man yadkhulus suq faf'al." Kalau engkau bisa untuk tidak menjadi orang pertama kali masuk dalam pasar, kerjakan. Kenapa? Fa innaha ma'raqatu syaitan. Karena pasar itu tempatnya apa? Syaitan melawan manusia. Tempat perangnya syaitan melawan manusia. Banyak manusia lalai di pasar, di mall dan sebagainya. Apalagi ada pasar malam. Banyak orang-orang, nggak usah kajian, ke pasar malam aja dulu, kata dia. Atau ke mall dan sebagainya. Itu banyak, wallahi banyak sekali. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan hal-hal yang lalai dan sebagainya, itu kena laknat. Sampai kata Nabi kita SAW, "Ala innad dunya mal'unah wa mal'unun man fiha." Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan juga isinya semua terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali nyebut Allah, wa mawala, wal muta'allim, wa mu'allimil khair, kecuali juga orang yang belajar menuntut ilmu dan orang mengajarkan apa? Ilmu. Jadi Bu, kalau mau quality time sama suami, bantu urusan suami. "Mas, ayolah kita ini harus kajian loh untuk nambah ilmu." Wah, Masya Allah, itu baru bagus. "Mas, itu barusan ada ustadz buka ini apa, info sedekah, info wakaf, info semisal apa dan sebagainya. Yuk bantu yuk." Ini satu hal yang bagus, bukan malah dilarang-larang. "Bang, uang kita udah sedikit loh Kak. Mas, uang kita ini udah sedikit, gimana nanti hidup kita?" Itu banyak wanita-wanita yang seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, Masya Allah, kita nih kadang-kadang diingatkan, "Masya Allah Bang, ini loh santri-santri butuh ini, butuh itu." Kadang-kadang, "Ayo beli makanan ini, beli makanan itu untuk santri." Itu bagus. Coba ibu-ibu sampaikan kepada suami-suami. Sampaikan, "Bah atau Abi, ini loh pondok kita butuh ini, pondok kita butuh itu dan sebagainya." Sampaikan. Nanti ana yakin suami itu akan bahagia. Wallahi bahagia. Suami itu akan senang kalau hartanya diminta untuk dikeluarkan sedekah. Senang ya, Masya Allah. Maka jangan kita sia-siakan itu. Coba kalau ibu nggak percaya, suruh suami, "Bang, keluarkanlah duit 500.000 untuk masjid." Itu anak yakin senang dia. Dibandingkan diminta, "Bang, keluarkan 500.000 untuk jalan-jalan." Kecuali suaminya satu tipikal sama istrinya. Satu frekuensi ya. Satu server, kadang-kadang itu yang ngerinya. Bahaya. Oh ya udah, kata dia. Ini bahaya. Tapi insya Allah kapan suami yang salih, suami yang penuntut ilmu, suami yang rajin kajian, anak yakin kapan diingatkan dia mau. Itulah wanita yang salihah, wanita yang taat. Sampai Masya Allah dalam urusan hal ini Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan urusan harta suami. Harta suami Bu, gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan dihabiskan untuk hal-hal maksiat. Gak boleh. Kenapa? Itu hartanya suami. Maka bantu urusan suami untuk hal itu. Kenapa? Setiap yang keluar dari harta suami ada gak hisapnya? Ada hisapnya. Sampai halalnya dihisap, haramnya diazab. Maka jangan ibu bantu suami untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jangan ibu bantu suami untuk bekerja di tempat yang haram. Suami mau minjem duit ke bank ribawi, jangan mau. Sampaikan ke suami, "Bang, ancamannya berat." Diiming-iming sama suami, "Enggak apa-apa, Dek, nanti gini kita bisa konten." Ngomong, "Enggak boleh, Bang. Lebih mending uang kita nggak banyak dibandingkan diperangi sama Allah." Udah seperti itu aja.
Nah, ini bantu urusan suami untuk menjaga apa? Hartanya suami. Karena kenapa? Karena suatu hal kalau salah dalam urusan harta berat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergerak kaki salah seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali ditanyakan tentang 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta dia. Dapat dari mana? Dikeluarkan untuk apa? Banyak loh, Masya Allah. Anda tuh dapat cerita ikhwan kerja di tempat yang haram. Dulunya bagus orangnya. Kerja di tempat yang haram gara-gara istri yang dukung. Banyak sekali. Kenapa? Sebabnya istrinya tak mau bersyukur. Dan bahkan suami yang ngajak. Nah, kalau kita nih wanita-wanita yang salihah, suaminya sebejat apapun, suaminya semaksiat apapun, suaminya sefajir apapun, kita jangan mau taat. Gak boleh. Bantu suami. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati satupun makhluk dalam rangka bermaksiat dengan siapa? Allah sang Khalik. Kita mentaati suami dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya jangan. Nggak boleh. Katakan tidak dalam urusan hal yang Allah haramkan. Selesai. Ingatkan. Dan itu tugasnya istri. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda wa hafizat. Dan wanita-wanita itu wa hafizat malahu, menjaga harta suaminya. Dijaga, Pak, betul-betul dijaga. Ibu-ibu afwan. Jangan sampai disia-siakan. Sekarang Masya Allah, harta suami habis untuk hal yang sia-sia, ya kan? Ibu-ibu untuk beli buku berapa habis per bulan? Ana mau nanya. Untuk beli buku Islam. Taib, ana ganti pertanyaannya. Ibu-ibu habis duitnya untuk make up per bulan berapa? Berapa? Hah? Berapa, Bu? Tergantung. Taib, sekarang ana ganti lagi. Kalau buku berapa Ibu habis? Nggak ada sama sekali yang keluar. Itu masalah. Kenapa nggak habiskan hartanya suami untuk ilmu, malah untuk make up? Kenapa harta suami nggak dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi suami? Bilang ke suami, bang, kita wakaf yuk, wakaf Quran. Wakaf Quran banyak yang butuh, Masya Allah. Santri itu banyak. Sekarang di Prabu Muli ini banyak pondok. Banyak sekali, Masya Allah. Kalau itu diwakafkan, berapa pahala kita? Kalau make up ini dipakai, manfaatnya jariah enggak, Bu? Jariah apanya? Enggak jariah. Kadang-kadang itu pun mubazir. Sampai Masya Allah. Ibu tahu enggak? Banyak wanita-wanita zaman sekarang menambah hisapnya suami. Dengan cara apa? Tiap bulan beli baju. Di rumah ada nggak lemari, Bu? Ada kan? 2 pintu. Untuk suami berapa tingkat? Dan untuk ibu berapa tingkat? Kadang-kadang Masya Allah untuk suami cuma 1 tingkat. Yang lainnya semua untuk siapa? Istri semua, Masya Allah. Kalau suami 1 tingkatnya udah kaosnya di situ, celananya di situ, jubahnya juga di situ, semua di situ, Masya Allah. Sampai gamisnya, kokonya, semua di situ, baji-bajinya. Cuma dikasih 1 tingkat. Yang lainnya dikuasain sama siapa? Istrinya. Dihisap nggak itu, Bu? Wallahi dihisap. Kenapa kita beli cuma dipajang? Kenapa nggak kasih orang? Jangan dikira nggak ditanya. Wallahi sahabiat di zaman Nabi kita Muhammad SAW, bajunya tuh cuma 2 loh, Bu. Cuma 2. Yang satu dipakai, yang satu lagi dicuci.
Jubahnya yang satu dipakai, yang satu dia apa? Dicuci. Dan bahkan ada salah seorang wanita di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW, cuman punya satu saja pakaian, kena darah haid. Kena darah haid. Habis suci dia masih ada bekas darahnya. Bingung mau pakai baju yang lain, nggak bisa karena udah kena darah haid, tapi udah suci dia. Bingung mau sholat pakai apa? Pakaiannya cuman satu. Ibu-ibu berapa sekarang? 5 ada nggak? Ada. 10? Kira-kira Bu, aman enggak ibu dari hari kiamat nanti? Kira-kira aja. Aman enggak di hari kiamat? Dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Bu, Masya Allah ya. Hisab Allah tuh berat. Sampai salah seorang ulama salaf mengatakan lebih baik saya itu, hisab Allah itu Masya Allah ya, detail sedetail-detailnya. 100 rupiah itu enggak pernah luput dari Allah SWT. Pasti ditanya, ini 100 rupiah dari mana? Dan keluar untuk apa 100 rupiah tadi? Jangan dikira luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ditanya, Masya Allah. Sampai hal-hal yang mendetail pun, urusan rumah tangga ditanya oleh Allah SWT. Piring, anak ambil contoh, piring. Berapa piring di rumah? Berapa Bu piring di rumah ibu? Dikit ya? Alhamdulillah. Nabi SAW piringnya Bu cuman sedikit. Itu pun satu pecah sama Aisyah. Gara-gara cemburu. Rasul tidak banyak piringnya Bu. Hikmahnya pertama biar gak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada piring, apa salahnya ngasih ke orang? Masya Allah, sampai sekarang nih banyak di rumah-rumah kita ini piring itu satu rak tak pernah dipakai. Kalau banyak piringnya fungsinya untuk ngundang makan kawan, ngundang makan tamu, ngundang makan teman, tetangga, fadhal. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari yang isinya cuma suami, istri, dan 2 cuma anak mungkin atau 3 dan sebagainya, ternyata terlalu banyak, jangan dikira nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa Bu ya, ana nawasiatkan untuk ibu-ibu semua, kalau bisa kita itu piring cuma 1. Kenapa? Karena untuk makan bareng-bareng sama anak-anak dan suami-suami. Ibu-ibu makannya sendiri 1 piring atau bareng-bareng Bu? Hah? Sunnahnya dari Nabi kita Muhammad SAW, sunnah Nabi, makan bareng suami atau makan pisah dari suami? Bareng. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan Masya Allah, itu isinya ada kambingnya, ada dagingnya. Nabi SAW cari bekas gigitannya Aisyah, 1 piring. Gelasnya juga sama, 1 gelas. Yang Nabi cari adalah bekas atharu fi Aisyah, bekas bibirnya Aisyah. Itu yang dicari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi satu sisi kita itu bisa menghemat, kemudian juga kita itu bisa menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk nggak dihisab. Dan kemudian ibu harus tahu, yang namanya kita ini makan bareng-bareng Bu, itu bisa menghemat pengeluaran. Bantu suami jadi nggak boros. Bantu suami jadi tidak boros. Taib. Apa contohnya? Gini Bu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan 1 porsi dihidangkan untuk 2 orang dalam 1 piring. Yakfil itsnain, cukup untuk 2 orang. Cukup. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Makanan 2 porsi, cuman 2 porsi, dihidangkan 1 piring, cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Dan makanan yang dihidangkan 4 porsi lo ya, dihidangkan 1 tempat, itu cukup untuk 8 orang. Apa kata para ulama? Bantulah suami untuk menghemat ekonomi mereka. Jadi kalau ibu mau untuk 2 orang, suami dan istri, beli 1 porsi saja.
ayam satu, nasi cukup untuk satu orang aslinya, satu porsi. Tapi dihidangkan di satu tempat makan berdua. Romantis enggak? Wallahi romantis. Wallahi romantis. Udah gitu hemat pula. Dibandingkan makan sendiri-sendiri, butuh ayam 2, nasi juga 2 porsi, sayur 2 porsi, hidangkan satu cukup. Mungkin ibu-ibu ngomong, ah masa iya? Wallahi, ana sering makan bareng sama santri. Kami sering makan bareng santri pakai daun pisang, sahih, daun pisang depan asrama. Dihidangkan porsi nasi tak banyak. Aslinya dicukupkan, udah dicukupkan nih. Ternyata nasi itu sisa banyak. Udah pada kenyang. Dihidangkan untuk rame orang, tapi makan bareng-bareng. Jadi kita ini ada kedekatan dengan santri. Mau tak mau, kalau ibu-ibu makan dengan suami, satu piring itu ada kedekatan dengan suami. Apalagi bekas daging yang sama dimakan, Masya Allah. Itu sangat membantu urusan rumah tangga. Apalagi Masya Allah, sunnah habis makan, kata Nabi kita Muhammad SAW, idza akala ahadukum ta'aman, kalau kalian sudah selesai makan, fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yulaiqaha, maka janganlah dia itu mencuci tangannya atau mengusap tangannya sampai dia jilat atau dia nyuruh orang lain untuk apa? Jilat. Nyuruh siapa, Bu? Kalau kita selaku suami, nyuruh istri lah. Dek, kata Nabi SAW, kalau habis makan disuruh apa? Jilat tangan suami. Fadzal. Mau nggak ibu-ibu? Enggak. Ya Allah. Kok nggak mau, Bu? Apa alasan ibu nggak mau? Geli ya? Janganlah, sunnah Nabi SAW. Bu, jangan dikira suami-suami orang awam nyari bekas mulut istri itu mau. Tapi kenapa ikhwan-ikhwan udah ngaji mau? Karena sunnah Nabi dan memang romantis. Nah, ibu-ibu ini berarti masih awam ini. Suruh jilat tangan suaminya tak mau. Ay, bahaya ibu-ibu ini. Wallahi sahih. Kalau kecuali anak makan bareng-bareng ikhwan, makan rendang, Masya Allah, tiba-tiba ada ikhwan ngomong, Ustaz, faddal jilatin, baru anak tidak mau, baru kita tuh geli. Tapi ini kan sama istri sendiri, hatta sama anak sendiri, ya maulah. Sami'na wa ta'na. Pertama, ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kedua, perintahnya suami. Dek, tafaddali dek, silahkan, ayolah. Ya udah, sami'na wa ta'na lah. Iya bang, siap. Kadang-kadang sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu dibuat berat, Bu, sama syaitan. Padahal sunnah Nabi. Ana cerita sekarang. Berat memang sunnah Nabi, cuman mau nggak mau sami'na wa ta'na. Ana dulu pernah makan di sebuah warung makan, sebuah restoran. Waktu itu minuman yang ana pesan jus alpukat. Jus alpukat. Tiba-tiba Masya Allah, qaddarallah, lalat hijau masuk di alpukat, jus alpukat. Sedangkan sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, kalau seandainya ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kalian, falyaghmishu, maka celupkan lalat tadi, thumma liyatrahu, kemudian baru dibuang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahihi shifa wa fil akhiri shifa, karena di salah satu sayap lalat itu ada banyak penyakitnya. Sedangkan sayap sebelahnya itu penawar semua penyakit yang ada. Maka insya Allah nggak bakal sakit perut kita kalau apa kita celupkan. Itu kejadian sama anak. Jus alpukat kental, jumpa sama lalat hijau besar. Allahu Akbar kita nih. Mau nggak mau, sebelah anak ada abang anak. Ayo lo, masukin katanya. Nggak boleh, hendak sunnah Nabi, jangan dibuang. Berat di hati ini. Bismillah. Udah dicelup, rupanya dicari-cari nggak ada lalatnya. Sahih. Ana wallahi Nabi
bingung. Sampai ana cari mana lalatnya. Walhamdulillah jumpa. Walhamdulillah jumpa. Ana buang, minum itu Bu, Masya Allah, bismillah, merinding sini, sahih. Tapi walhamdulillah habis sampai juz al-bukatnya, tidak sakit sama sekali. Wallahi tidak sakit sama sekali. Padahal itu udah diobok gitu loh, udah dicari-cari tidak jumpa. Walhamdulillah diangkat. Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sami'na wa ta'na. Sama dalam urusan rumah tangga, suami istri mau nggak mau sami'na wa ta'na. Apa kata suami, taati saja. Apalagi apa yang diminta sama suami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suami yang minta makan berdua satu piring, jangan lagi ngomong nak janganlah, nggak apa-apa. Satu ayam itu cukup untuk dua orang. Wallahi hemat kita. Ana dulu Bu ya, Masya Allah. Dulu ana itu nikah ketika ana masih kuliah di SCDI. Ana kalau nyari fulus dari mana? Dan ana juga nggak minta dari abi ana, enggak, usaha sendiri. Walhamdulillah, ana udah ada kajian online dari dulu sebelum zamannya Zoom. Udah mulai dari Skype, zaman dari zaman Facebook dulu, udah mulai. Kemudian ada kajian juga keluar ke Jakarta, ke Surabaya, itu udah mulai. Usaha sendiri. Tapi kadang-kadang ada masa untuk menghemat. Dulu ketika ana masih kuliah, ana udah nikah, ana makan sama istri itu satu piring, terus seperti itu. Untuk apa? Hemat. Cukup, wallahi cukup, betul-betul cukup. Nah, ketika udah punya anak, barulah istri makan sama anak. Untuk nyuapin dulu, baru sekarang agak susah. Tapi nanti kalau anak udah besar, udah mandiri, bakal makan lagi berdua. Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun nanti anak punya anak lagi, sekarang kan bentar lagi insya Allah lagi hamil nih, insya Allah punya anak lagi. Anak bakal makan sama anak-anak sekarang. Satu piring, berdua. Ini termasuk sunnah mahjurah. Sunnah yang udah mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Sampai Masya Allah disebutkan dalam hadis yang sahih. Kenapa orang banyak makan tapi nggak kenyang-kenyang? Kata Nabi cuma satu, makan itu sendiri-sendiri. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Wahai Rasul, kami ini makan terus tapi nggak pernah kenyang. Kalau zaman kita kayak gitu dibilang apa? Oh, cacingan itu. Kalau orang komentar zaman kita sekarang, udahlah makan yang badok gitu loh ya. Banyak makannya, Masya Allah. Kalau dulu kami di santri itu ada istilah orang tuh badoger gitu loh. Saking banyaknya makan. Jadi Masya Allah segunung nasinya. Lauknya satu ayam kecil, sejempol. Habis sama di nasinya. Wallah ini ajib ini manusia. Tapi ternyata tetap gak kenyang-kenyang. Kalau kita ngomongnya, oh ini cacingan. Tapi komentar Nabi, enggak. La'allakum taftarikun, kayaknya kalian tuh gara-gara makannya pisah-pisah sih, kata Nabi. Maka apa? Ijtami'u fi ta'amikum, makanlah kita ini semua di satu makanan kita, satu tempat, satu wadah. Dan ini termasuk apa? Rumah tangga kita biar lebih bagus. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayyuhal akhwat al-karimat, yang perlu kita ketahui juga, ketika suami adalah surga kita atau neraka kita, jangan jadikan diri kita masuk neraka walaupun sekejap saja. Kapan antun salah, langsung minta maaf. Sampai dalam hadis yang sahih, wanita-wanita yang salihah, idza ghadiba 'alaiha zaujuha, kalau suaminya murka sama dia di malam hari, maka dia nggak bisa memejamkan mata dia untuk tidur nyenyak sampai apa? Hatta yada'a yadaha 'ala yadihi, sampai dia meletakkan tangan kanan dia di atas tangan kanan suaminya. Kemudian dia minta maaf. Syuf. Itu kondisinya kalau seandainya kita ini ada salahnya, dan banyak salahnya memang, mau nggak mau. Apa-apa dikritik, apa-apa diomelin, apa-apa diomongin, semuanya. Maka kalau udah kondisi seperti itu, suami kita marah, jangan tunda sampai besok hari. Langsung minta maaf. Selesaikan di tempat. Kita mengatakan, ya habibi, wahai sayangku. Kalau istilah kita ya kalau gampangnya bang, mas, sayang atau apa dan sebagainya. Adik minta maaf ya, ada salah ini, salah itu dan sebagainya.
Dan sekarang Masya Allah, ana jumpai ada ikhwan sampai datang nangis gana. Ini jujur nyata, uksim billah. Dia tengkar sama istrinya. Ini ikhwan loh ya, tengkar sama istrinya. Gara-gara apa? Istrinya ketika berbuat salah bukannya minta maaf, malah ngomong aku kau. Kau nih ndak tahu urusan gini. Kaget anak. Istri tuh ngomong gitu. Sahisan. Bener San, anak dikau-kawinnya. Ibu-ibu jangan lu bu mengucapkan kayak gitu. Semarah-marahnya istri tetap harus hormatin suami. Harus hormatin suami. Tidak boleh menyakiti hati suami dengan ngomong kau, ngomong apa dan sebagainya. Nggak boleh. Kita punya istri, Masya Allah. Istri kita semarah-marahnya istri kita. Ngomong bang. Nggak pernah manggil nama. Wala nggak pernah ngomong kau, nggak pernah. Banyak wanita-wanita yang tak pernah terpikir di situ. Dia sakitin hati suami dia, efeknya apa? Dampaknya masuk neraka jahanam 70 kharifa, 70 tahun. Dan ini hadis yang sahih. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa innar rajul la yatakallamu bi kalimatin la yulki laha bala. Sesungguhnya ada seseorang mengucapkan sebuah kata ucapan saja, sebuah kata ucapan, la yulki laha bala, dia tidak memikirkan dampak buruknya, efek buruknya dari ucapan dia, karena telah menyakiti hati suaminya, dia nggak perhatikan lagi. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, yalqa biha fi nari jahannam 70 kharifa. Dia masuk neraka jahanam selama 70 tahun. 70 tahun itu umur umat Islam itu antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lewat 70 itu sedikit. Kita hidup 60 tahun aja di dunia, itu udah sumpek. Padahal nggak setiap hari azab, nggak setiap hari disiksa. Kita enak sekarang hidup udara, kita tadi habis makan, kita tadi pagi habis olahraga, nikmat hidup kita. Tapi ternyata pada hari kiamat nanti, gara-gara satu ucapan yang dia nggak memikirkan dampak buruknya, dampak efek yang jeleknya, dia yang penting dia ucapkan saja, masuk neraka jahanam 70 tahun, disiksa tiap hari. Dan Masya Allah yang ajibnya, selama kita hitungan akhirat itu bukan sebentar. Satu harinya sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah di akhirat nanti ka alfi sana, hitungannya seperti 1000 bulan. Afwan, 1000 tahun. Ka'alfi sana, 1000 tahun. Mimma ta'uddun, yang kalian hitung di dunia, itu di akhirat. Sekarang berarti kalikan saja. Bukan 1000 hari loh ya, 1000 tahun. Kalau 1 tahun ada 360 hari, kalikan saja. Kena adab berapa lama kita di situ. Apalagi ya hitungnya 70 kali 1000, 70.000 tahun. Kita diadab gara-gara ngomong yang buruk kepada suami, kepada ngomong ke suami yang nggak bagus dan sebagainya. Itu jangan. Dan bahkan Masya Allah Bu ya, yang berikut yang perlu ibu-ibu ketahui juga, suami itu udah berat untuk nyari maisha, untuk kehidupan ibu-ibu semua sama anak-anak ibu semua. Di situ ibu harus merenung, jangan sampai kita ini malah menyulitkan suami dengan cara apa? Dengan kapan suami pulang tidak berdandan, suami pulang tidak berhias, suami pulang justru ditanyakan hal-hal yang berat. Mas, kok lama pulangnya? Dari mana? Uangnya kemana aja kok habis? Lah mas kok nggak beli oleh-oleh? Dengan beberapa pertanyaan yang menyulitkan kadang-kadang. Maka jangan jadi wanita seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang mengungkit kerjaan suami.
Berat akhirnya. Ini Masya Allah kata para ulama, jangan sampai terjadi di situ. Sibuk memikirkan dunia. Itu bukan istri yang baik. Istri yang baik adalah istri yang dia itu memiliki akhlak yang bagus. Suami pulang Masya Allah, tampakkan wajah yang senyum, baju yang bagus. Baju apa? Baju dinas. Bukan dinas keluar, dinas dalam kamar. Pakai baju dinas. Ini Masya Allah pakai baju dinas keluar, Masya Allah rapinya Masya Allah. Di rumah suami datang pakai daster. Udah gitu ndak lagi berhias, kadang-kadang rambutnya acak-acakan. Banyak. Sampai Masya Allah Bu, yang ibu perlu ketahui, laki-laki itu sensitif sama bau badan. Laki-laki itu sensitif sama bau. Hidung laki-laki itu nggak tahu ya, kuat aja. Makanan basi kadang-kadang itu kecium. Ternyata suami datang, kita nggak mandi dulu, kita nggak berhias dulu, kita nggak sisiran dulu, dan bahkan nggak pakai parfum di hadapan suami. Ini bahaya. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah alladzi tasurruka idza nazarta ilaiha. Wanita yang terbaik adalah wanita yang kapan engkau melihat dia, engkau itu bahagia, senang lihatnya. Percuma Bu wanita cantik, tapi tiap hari bawaannya cemberut. Ana sebutkan loh Bu ya, yang namanya laki-laki itu lebih mending orang yang akhlaknya bagus. Wallahi sahih. Walaupun dia nggak cantik, biasa-biasa aja, tapi agamanya bagus. Wallahi ajib. Ada perempuan sebaliknya, putih-putih, hidung mancung, Masya Allah, ke depan mancungnya. Kalau ibu orang-orang Indonesia ini mancungnya ke dalam, alias apa? Pesek. Mancung dia, mancung sahih, tapi mancungnya ke dalam. Ya namanya pesek kan gitu. Tapi untuk menghibur diri, banyak wanita-wanita pesek mungkin berkulit hitam, tapi tiap hari jumpa sama suaminya senyum terus, Masya Allah, ni'mal mar'ah. Itu sebaik-baik wanita. Dan bahkan wanita yang disayangi oleh suaminya, yakin 100%. Dibandingkan istri, Masya Allah, berdandan tiap hari, luluran tiap hari, pakai masker. Maskernya pun Masya Allah kadang-kadang krim pagi malam. Bukan cuma pagi malam, ada krim duha juga mungkin. Krim duhanya, krim apanya nggak tahulah, ala kulil saking banyak krim di rumah itu, tapi nggak pernah dipakai bibirnya untuk senyum. Suami nggak bakal betah, wallah abadal abad, selama-lamanya. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama gara-gara apa? Lima liha, gara-gara hartanya. Sahih. Nabi menikah dengan siapa? Khadijah, Masya Allah. Khadijah minal asriya, termasuk wanita yang kaya dan wanita yang terpandang, Masya Allah, asriya. Dan bahkan Rasul mal, modal usaha Nabi kita Muhammad SAW milik siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dihabiskan untuk dakwah suaminya. Kaya, silahkan antum cari, memang silahkan antum memiliki harta untuk apa? Dinikahi oleh wanita yang soleh, tidak ada masalah sama sekali. Yang kedua, wali jamaliha, karena kecantikan dia, betul. Yang ketiga, wali hasabiha, karena nasabnya bagus, betul. Tapi patokannya terakhir, fadhfar bidzatid din taribat yadak, tapi carilah yang akhlak dan agamanya bagus. Kenapa? Taribat yadak, engkau akan beruntung dunia akhirat. Makanya
Kalau nggak percaya, tanyalah suami. Mas, tanya nih ibu-ibu ke suaminya, Mas, mending istri hitam tapi murah senyum atau putih tapi cemberut tiap hari? Tanyakan. Yakin jawabannya yang senyum? Lah tetangga, kita ada tetangga loh, jujur aja ya. Kita ada tetangga. Ada tetangga kulit hitam, ada tetangga kulit putih. Yang kulit putih cemberut, yang kulit hitam senyum. Kita bakal milih tetangga yang kulit hitam suka senyum dibandingkan kulit putih yang cemberut terus. Pasti itu. Ini sama, suami juga bakal seperti itu. Walaupun dia ngomong dengan orang-orang lain, dengan laki-laki lain, oh enggak, kalau anak yang penting cantik, kata dia. Yakin fitrahnya mengatakan yang penting apa? Akhlak bagus, akhlak baik. Nah, jadi kita harus paham bahwasanya metode dalam rumah tangga itu jangan mudah-mudah kita itu marah. Apalagi di hadapan suami. Cerewetnya Masya Allah, semua keluar, semua dibahas. Padahal suami udah pening palanya di luar. Pening pala di luar, masuk rumah tambah pening. Kemana dia lari? Keluar udah. Ngopi sama ikhwan yang lain. Yang mana ikhwan itu juga sama. Istri kayak gitu, kumpul satu tempat. Dan itu terjadi, wallahi terjadi. Lebih betah sama ikhwan jadinya dibandingkan sama siapa? Istri. Maka jangan sampai kita seperti itu. Coba ibu-ibu perhatikan. Nabi kita Muhammad SAW ketika bertengkar dengan Aisyah, gimana Nabi? Dan gimana Aisyah? Nggak ada sampai Masya Allah ngangkat suara apa. Pernah sekali Aisyah ngangkat suara. Sekali Aisyah pernah ngangkat suara. Sekali. Padahal udah ada perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai kalian, jangan ngangkat suara kalian di atas suara Nabi. Pernah ini ayat sudah turun. Aisyah marah di hadapan Nabi ngangkat suara. Abu Bakar lewat, Masya Allah, Abu Bakar tahu Aisyah teriak di hadapan Nabi. Abu Bakar langsung masuk rumah tanpa ketok pintu, tanpa ngomong, langsung masuk mau digampar Aisyah. Tapi ditahan sama Nabi kita Muhammad SAW, tangan Abu Bakar, nggak jadi, nggak kena. Untuk apa Abu Bakar melakukan itu? Untuk mendidik bahwasanya kapan kita marah dengan suami nggak boleh ngangkat suara. Ya macam kita ini rakyat, suami ini pemimpin. Mungkin nggak rakyat sekarang, masyarakat biasa teriak-teriak di hadapan apa? Pejabat itu. Udah habislah sama orang lain. Bahaya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ibu-ibu kapan marah, jangan mudah-mudah ngangkat suara. Ingat, suami kita surga kita atau neraka kita. Kemudian yang kedua, jangan mudah minta cerai. Udahlah Kak, selesai aja kita urusan. Udah capek adik ini hidup sama kakak. Banyak. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, wanita-wanita yang suka minta cerai, beliau mengatakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang suka minta cerai adalah wanita-wanita yang munafik. Dan bahkan kalau kata para ulama, wanita suka minta cerai, lepaskan saja. Aisyah pernah cerita, ada salah satu istri Nabi kita Muhammad SAW baru nikah. Tiba-tiba langsung minta pisah dari Nabi. Dia mengatakan, a'udzubillah minka ya Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Rasul. Bayangkan. Harusnya a'udzubillah minasyaitonir rajim kan gitu. Ini ngomongnya a'udzubillah minka ya Rasulullah. Hadis-hadis yang sahih. Maka apa kata Nabi kita sallam? Irji ila abawaik. Pulang engkau kepada kedua orang tua engkau. Udah. Pulang, Nabi nggak terima lagi. Bayangkan itu. Jadi jangan kapan ada masalah jangan suka minta cerai. Pisah kita. Munafik kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jam berapa biasa kita? Asar jam? Sini jam berapa? 3.15 ya? Hah? 15 lewat? Oh, nah. Ada tanya jawab? Nah, fadhal kalau ada mau tanya jawab.
Jadi Bu, kesimpulannya perhatikan betul-betul suami. Wallahi berat. Sampai mati itu berat. Ibu-ibu akan merasakan suami itu besar ketika suami udah meninggal. Percayalah Bu. Ketika suami udah meninggal, baru ibu merasakan beratnya istilahnya kita itu ditinggal suami. Itu dia. Nah, wallahi sahih. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana yang nggak punya suami? Allahu Akbar. Ya carilah. Kenapa? Nggak ada channel. Ngomong sama Ustaz. Ustaz Hidayat ada. Ngomong. Ya jangan ngomong. Anda nggak tahu apa solusinya. Ya nikah lah, cari sama. Banyak di sini ikhwan-ikhwan bujang lapuk. Ayo sorry. Antum berangkatlah keluar sebentar. Anda umur udah berapa padahal rajinnya Masya Allah. Udah tua ndak nikah-nikah banyak. Boleh nggak wanita menawarkan diri, Ustaz afwan ana mau nikah, bisa nggak carikan anak calon? Wallahi yajuz. Boleh. Lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya Rasulullah inni wahabtu nafsi lak. Wahai Rasul, aku hibahkan diri aku untuk engkau. Maksudnya mau bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawarkan diri. Nabi lihat nih akhwat dari atas sampai bawah. Nabi diam aja. Habis itu dia mengatakan, ya Rasulullah inni wahabtu nafsi lak. Aku hibahkan diri aku untuk engkau. Nabi lihat lagi, Nabi diam aja. Akhirnya tiba-tiba ada salah seorang sahabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, illam yakun laka ilaiha hajah fazawwisniha. Wahai Rasul, kalau engkau enggak butuh nih akhwat, ana butuh, nikahin dia dengan ana. Maka apa kata Rasul kita SAW? Engkau mau ngasih mahar apa? Ya Rasulullah, ana ini fakir, ana ini orang enggak ada duit dan sebagainya. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Kalau kau nggak punya apa-apa, carilah cincin walaupun terbuat dari apa? Besi. Ya murah. Gampangnya sekarang nih cincin stainless itu, cincin besi itu. Harga cuma 20.000 jadi mahar. Oh, Masya Allah. Kata Nabi, iltamis khataman min hadid. Carilah cincin dari besi untuk jadi mahar. Dicari keliling. Rupanya nggak cukup duit dia. Saking kurangnya ini sahabi. Maka akhirnya dia datang lagi ke Nabi kita SAW, ya Rasulullah, nggak ada, wahai Rasul, nggak dapat cincin terbuat dari besi, padahal banyak, cuman nggak cukup uang dia untuk beli itu. Kata Nabi, ama'aka minal Quran, apakah engkau memiliki hafal Quran? Qala na'am ya Rasulullah, surat kada wa kada. Ya wahai Rasul, aku punya surat ini dan surat itu. Maka kata Rasul kita SAW, uzawwijuka bima ma'aka minal Quran, aku nikahkan engkau dengan fulana dengan maharnya ngajarkan Al-Quran. Jadi kalau untuk untuk akhwat yang belum nikah, ya solusi yang ngomong. Tapi jangan ngomong sembarangan lo ya. Ngomong itu ke ummahat. Jangan ngomongnya ke sembarangan orang, jangan. Yang amanah. Ngomong ke orang, ke ummahat. Afwan ana ini pengen nikah, belum nikah, bisa nggak carikan ana? Itu cara yang bagus. Ada orang salah cara datang ke laki-laki yang bukan mahram dia. Ini terjadi loh, Masya Allah. Baru dapat cerita, ada ikhwan di WhatsApp sama salah seorang akhwat minta nikah. Ikhwan ini malah ngomong minta nikah itu sama cari yang lain. Ikhwan ini udah nikah loh ya. Tiba-tiba ikhwan ini ngomong kirim foto antila ke ana. Itu terjadi nih, dapat anda berita ini baru. Bayangkan gak amanah dia berarti. Wallahi khatir. Bahaya ini. Berarti dia itu mau melihat mafatinun nisa. Mafatin yang membuat kita itu laki-laki terfitnah. Nggak boleh, ini nggak amanah berarti. Jadi datang ke orang amanah, ke ustad, datang ke ustad. Wallahi datang ke ustad. Jangan datang ke yang lain. Kalaupun datang ke yang lain, ke ikhwan yang sudah tua, yang antum kenal, dia ini orangnya menjaga gitu loh. Nggak suka yang haram-haram, nggak suka godain akhwat, nggak suka godain ummahat.
Tapi kalau suka godain akhwan, godain ummahat, wallahi jauhin. Dan jangan kali-kali minta comblangin sama dia. Itu terjadi kasus itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita perlu tahu bahwasanya kalau akhwatnya belum nikah, terus gimana? Ya nikah. Terus gimana kalau seandainya kita ini buntu caranya? Caranya tawarkan diri sebagaimana sahabiat pernah menawarkan diri di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Na'amullah alam bisawab. Fadhal yang nanti kalau ada. Bismillah. Tapi memang betul, ini hampir kekhawatiran akhwat zaman kita sekarang, tak nikah-nikah. Karena memang sekarang ini, contohnya di kasus di negara kita, itu jumlah wanita memang lebih banyak dibandingkan jumlah apa? Laki-laki. Dan yang kasusnya lebih banyak akhwat ngaji dibandingkan ikhwan yang ngaji. Jadi bingung, nggak tahu, ya bingung saja. Kemana dan sebagainya. Maka kekhawatiran ini Anda fahami seperti itu. Maka kalau ditunda-tunda, hati-hati ummahat atau untuk saudari-saudari semuanya, jangan ditunda-tunda kalau mampu. Takutnya udah kemakan umur, kadang-kadang akhirnya ya sudah nggak nikah-nikah. Ana punya bibi, masya Allah, Ana jujur ya. Ana ini punya bibi itu ada 1, 2, 3, 4 tak nikah. Padahal wajahnya cantik, tapi tak nikah. Belum dapat yang cocok. Udah tua tapi udah tua. Ini terjadi. Makanya maksudnya paham itu. Karena memang jumlah akhwat sekarang itu memang lebih banyak dibandingkan jumlah ikhwan. Itu kasusnya masalahnya. Nah, yang ikhwan ini tak boleh poligami sama istrinya. Jadi apa? Ya akan terus ada di sana ummahat atau akhwat-akhwat yang terkatung-katung. Dan itu memang kondisi umat Islam zaman kita sekarang. Sampai kata Nabi kita SAW, di akhir zaman tuh satu laki-laki itu li khamsina imra'ah. Jumlahnya bandingannya itu satu laki-laki untuk 50 wanita. Jadi jumlah satu laki-laki itu 50 wanita. Itu di akhir zaman. Saking banyaknya jumlah wanita. Dan itu anak yakin berat. Kalau udah seperti itu maka sabar. Sampai kapan? Sampai datang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal yasta'fifil ladina lam yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Maka wanita-wanita laki-laki yang belum bisa menikah, jaga iffah. Wallahi jaga iffah. Jaga kehormatan diri. Jangan rusak dengan hubungan ikhwan akhwat. Kata dia bukan ana enggak pacaran, tapi hubungan apa bedanya? Fitnah, wallahi fitnah. Hubungan sana sini sama fulan sama fulana, fitnah. Jangan. Ngomong anak tahu hukum pacaran enggak boleh, tapi yang dikerjakan ya hakikatnya pacaran, sama aja. Walaupun beda nama, anak cuma hubungan, yang satu pacaran. Ini banyak syaitan tuh nipu dengan cara penggantian nama. Itu yang perlu kita apa? Perhatikan. Na'amullahu alam bisawab. Fadhal yang silahkan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Kayaknya kita tutup sampai sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana enggak tahu ini rutin enggak akhir nanti. Rutin ya. Ana itu insya Allah bulan depan udah mulai pindah ke Jumat kedua lagi, bisa enggak ya? Iya, diobrol lagi. Jadi maksud Ana itu kemarin itu gara-gara ada salah apa istilahnya benturan jadwal. Jadi bulan depan baru kedua terus Ana sampai terusnya baru bisa. Nah, insya Allah nanti diminta sama. Nah, insya Allah. Nah. Tapi kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kalau pekan depan ana mau bahas, terserah ibu-ibu, kalau mau kitab-kitab, kalau mau tematik fadhal, terserah. Nanti ana lemparkan ini ke panitia dan juga ke ummahat semuanya.
pilih saja. Kalau mau kitab, kita akan tentukan kitabnya. Kalau mau kajian tematik juga nggak ada masalah sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.